bisa dijawab dengan semuanya. Alhamdulillah, cukup sekali di Al-Quran ucapan salam semua sudah menjawab. Artinya apa? Kita sudah saling memberikan 3 hal: keselamatan, mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tawaffa ila radhiyallahu ta'ala bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak-bapak imam masjid, Al-Quran, para takmir, ketua RT, Bapak Kadus, dan orang-orang tua saya yang saya muliakan. Jadi sedikitnya tadi, jangan-jangan tidak ada yang terkena di Al-Quran. Ternyata banyak juga di sini. Ada yang Anda yang berjaya. Kami juga sering ketemu di beberapa acara. Kalau ada undangan beliau, misalnya juga ada undangan saya. Kemudian di sini ada beberapa kepala sekolah. Yang kalau pertemuan kepala sekolah, beliau yang sudah simak ini, saya juga insya Allah ada di sana. Walaupun saya lebih senior dari beliau-beliau, ada Pak Mikael, ada Bapak Saleh dan seterusnya. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah rahmatullah. Kalau kemudian kita ingin mendapatkan keberkahan, cukup ya, saya ucapkan salam langsung turun. Kenapa saya bilang langsung turun? Bapak-bapak sudah menjadi orang yang diberkahi. Dari mana kita tahu sudah diberkahi? Pertama, tadi kita sudah mulai dengan sholat berjamaah yang pahalanya 27 derajat, jamaahnya yang 60 derajat. Belum pahala datangnya, belum pahala tempatnya, belum pahala doa, sudah diberkahi. Kemudian tadi ada selawat, luar biasa. Saya kira tadi tidak akan ada selawat. Dan memang itulah adab orang membaca selawat, harus berdiri sebagai bentuk penghormatan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi ada pembacaan kalam ilahi, pembacaan Al-Quran, lengkap sudah. Kenapa Bapak Ibu jemaah rahmatullah? Setiap majelis itu tergantung apa yang ada di dalamnya. Kalau di dalamnya ada sholawat, semulia Rasulullah majelis itu. Kalau di dalamnya kita mengagungkan nama Allah, begitulah kemuliaan majelis itu. Kemudian kita membaca Al-Quran, semulia Quranlah majelis itu. Lengkap sudah kita dapat sampai di sini. Kalau kita memahami. Tapi inilah kesyukurannya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kita begitu banyak nikmat. Dan nikmat yang paling utama adalah nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam. Di hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan apa? Kita tidak bisa beriman sendiri, walaupun sesungguhnya andaikan tidak diutus bagi Rasulullah, kita akan mencari siapa Tuhan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi mencari siapa yang menciptakan alam semesta, siapa yang menciptakan bulan, siapa yang menciptakan matahari. Lama Nabi Ibrahim mencari siapa yang menciptakan semua ini. Tapi Nabi Ibrahim melihat matahari, mungkin ini Tuhan. Cahayanya begitu luar biasa. Tetapi di saat dipandang juga tidak bisa untuk dipandang oleh mata. Tetapi dikala matahari tenggelam, tidak mungkin kan Tuhan itu tenggelam. Dan seterusnya. Sampai kemudian datanglah utusan yaitu malaikat Jibril untuk menyampaikan syariat Islam kepada Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan baginda Rasulullah mencari juga dari sejak itu. Beliau sering merenung siapa yang menciptakan alam semesta ini. Sampai pada akhirnya baginda Rasulullah SAW juga didatangi oleh malaikat Jibril yang kemudian diberikan wahyu sekaligus mengangkat beliau sebagai Nabi dengan Rasul. Andaikan tidak ada baginda Rasulullah, kemana kita akan mencari Tuhan kita? Karena sesungguhnya kita tidak memiliki kemampuan untuk itu. Maka bersyukur kita
memegang kunci surga. Yang hadir semua ini adalah penghuni surga. Tidak ada yang tidak akan masuk surga bapak-bapak ini. Bukan saya yang berani mengatakan tanpa alasan. Apa katanya di dalam Al-Quran? La ilaha illallah semastaqim dan terus. Barang siapa yang ada pada dirinya la ilaha illallah dan yakin dia membawa mati la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Itu jaminan dari Allah. Dari mana lagi kita tahu kalau kita di ahli surga? Rasulullah di saat akan kembali kepada Allah, malaikat Jibril, malaikat Jibril sudah waktunya kan ini. Oh iya, bagi Rasulullah, ini sudah waktunya. Tetapi jika engkau ingin hari ini tidak engkau kembali, maka Allah akan memanjangkan umurmu sampai umur yang engkau inginkan. Tapi apa kata baginda Rasulullah? Tidak. Kalau memang ini waktunya, saya akan menghadap kepada Allah. Kemudian apa fasilitas apa yang diberikan oleh Allah untuk menyambutku? Oh, semua pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, roh para nabi dengan rasul berjejer untuk menyambutmu. Kemudian bidadari berbaris untuk menyambutmu datang. Apa kata Rasulullah? Bagaimana dengan umatku? Kita yang dipikirkan. Hingga disampaikan hari ini malaikat Jibril kepada Allah SWT. Dan apa kabar kepada Jibril? Ya Muhammad, ya Rasulullah, tidak akan masuk surga para nabi dengan rasul kecuali engkau sudah di dalamnya. Tidak akan masuk surga umat-umat para nabi dengan rasul yang lain sebelum umatmu sudah berada di dalam surga. Agar kita yakin kalau kita ini adalah ahli surga. Kita ini akan masuk surga Allah SWT. Kuncinya apa? Kata Rasulullah, maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Barang siapa yang ada pada dirinya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, kemudian Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka dia masuk surga. Itu kuncinya. Inilah kunci kebaikan. 13 tahun Rasulullah bagaimana manusia la ilaha illallah, beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah. 13 tahun di Mekah tidak ada perintah sholat. Perintah sholat itu 1 tahun sebelum hijrah. Berarti 12 tahun Rasulullah SAW bersabda untuk la ilaha illallah. Baru ada perintah sholat, baru ada perintah puasa, baru kemudian perintah sholat Jumat dan seterusnya. 13 tahun la ilaha illallah. Itu yang kita amalkan. Sehingga Bapak Ibu rahimahullah bersyukur kita ini masih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Salawat serta salam dari kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, tentunya setiap maulid yang kita rayakan, satu yang kita inginkan dari maulid pengajian para kiai kita, para ustaz kita, para guru kita menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Sehingga bagaimana caranya kita, seperti ibarat yang tadi kita dengar, tidak kenal maka tidak cinta. Jadi Rasulullah SAW merupakan Nabi terakhir yang dimana beliau diutus untuk semua manusia. Tidak, beliau diutus hanya untuk orang Arab. Sehingga di mana saja Islam datang, syariat Islam, maka dikala sudah sampai kepadanya itu maka wajib hukumnya beriman. Karena siapa yang tidak beriman setelah sampainya ketahuan ini, maka dia dihukumkan kafir, tidak beriman. Jadi baginda Rasulullah SAW menjadi contoh kita, menjadi sampel kita, menjadi teladan kita. Kenapa harus baginda Rasulullah? Kenapa tidak malaikat saja? Malaikat yang tidak ada nafsu, malaikat hanya taat, tidak ada malaikat yang durhaka kepada Allah. Kenapa tidak malaikat saja? Sulit bagi kita untuk mengenali malaikat. Rupanya bagaimana, perilakunya bagaimana, yang kita tahu bahwa malaikat tidak bermanusia. Sehingga apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi dari kalangan kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah kami utus, telah kami datangkan seorang nabi dari kalangan sendiri. Bagaimana sifat beliau ini?
tidak ada yang dipikirkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka pantas bagi kita, maka beliau yang sudah menghabiskan hidupnya untuk memikirkan kita, maka cinta kita kepada baginda Rasulullah juga harus kita wujudkan. Dengan maulid ini tidak sepadan sebenarnya, ya, tidak sepadan. Sehingga apa? Coba bayangkan, kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk baca-baca berselawat. Itu aja caranya. Siapa yang paling pertama berselawat di alam semesta ini? Siapa yang paling pertama berselawat? Biasanya kalau malam ini ada selawat yang baca. Jadi itu tidak betul. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa artinya? Inna Allah wa malaikatahu yusholluna, sesungguhnya Allah berselawat kepada baginda Rasulullah. Malaikat-malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawat kepada Rasul itu, berselawat kepada baginda Rasulullah. Tujuannya apa? Agar kita selamat. Bapak Ibu rahimahullah, Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai bentuk kemuliaan baginda Rasulullah. Allah yang menciptakan Muhammad sendiri berselawat. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita sholat. Allah tidak sholat. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita puasa. Allah tidak puasa. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita berzakat. Allah tidak berzakat. Tetapi ada satu perintah Allah yang kemudian Allah juga lakukan. Ya tadi kita disuruh berselawat kepada Rasulullah. Allah juga berselawat. Satu-satunya amalan yang Allah perintahkan dan juga Allah lakukan. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amal-amal yang lain, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, salat kita bisa saja tidak sah. Salat kita bisa saja diterima. Kenapa tidak diterima? Karena ada syarat rukun di dalam salat. Kalau salatnya salatnya ketinggalan rukunnya, maka salatnya tidak sah. Misalnya enggak baca Fatihah misalnya, tidak sah salatnya. Sedangkan jelas disebutkan dalam hadis, ya. La salata liman la yaqra'u kita. Allah tidak disebut salat orang yang tidak baca kita karena dia ada rukun. Maka bisa saja tidak sah. Puasa juga begitu. Ada syarat sahnya puasa. Menahan diri, berniat, itu adalah syarat sahnya puasa. Kalau kita tidak berniat walaupun berlapar-lapar, maka puasanya tidak sah karena tidak ada niat. Innamal a'malu binniyat. Begitu juga yang lain-lainnya tidak sah. Tetapi satu amalan yang dimana kalau kita amalkan dalam keadaan apapun, maka itu akan diterima sebagai amalan. Apa itu? Salat. Namun dalam keadaan berjalan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi Rasulullah. Dan Rasulullah tahu kita berselawat. Tahu tadi jamaah Al-Qur'an itu berdiri berselawat, Rasulullah tahu. Tidak ada nantinya, langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dalam keadaan suci, mau ke dalam keadaan berhadas kecil, hadas besar, diterima salawatnya karena tidak ada syarat bahwa saya salawat itu akan tertolak. Ini karunia besar. Sehingga sejak kalau kita pikir dulu Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, di antara rukun-rukun sholat ada satu rukun yang di mana rukun itu, ya, andaikan tidak ada khawatir sholat kita ini seperti apa, ya. Ada satu rukun di dalam sholat itu, yaitu sholat. Andaikan yang lain-lain kita tidak sebutkan, ya sebab ada sholawat di dalam sholat kita, maka akan besar kemungkinan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kehebatan baginda Rasulullah. Rasulnya hebat, kemudian umatnya juga umat yang hebat. Apa contohnya kemudian lagi kehebatan baginda Rasulullah? Nabi dengan Rasul yang dahulu, Bapak Ibu, begitu ada umatnya melakukan dosa, melakukan maksiat, langsung dihazab. Dan Nabi dengan Rasulnya melihat sendiri umatnya
Nabi Nuh dilihat umatnya diazab. Ya. Dilihat langsung. Ya. Begitu juga Nabi Lut dilihat langsung bumi dibalik, kaumnya diazab. Tetapi kita sudah hidup 1444 tahun dari masa kenabian sampai sekarang kita tidak pernah dengar berita kalau umatnya Nabi Muhammad diazab disebabkan dengan dosa ini dosa itu tidak. Ditangguhkan azabnya bagi umat bagi Rasulullah kita ini. Padahal kalau kita renungkan Bapak Ibu jemaah Allah, coba saya lihat mana dosa yang tidak ada hari ini yang menyebabkan umat para nabi dengan rasul terdahulu diazab. Paling dekat saja dengan masanya baginda Rasulullah. Ya, walaupun tidak diazab. Orang minum minuman keras. Ada satu jenis minuman zaman dahulu namanya khamar. Khamar itu air, ya sejenis minuman keras yang berbentuk air. Tapi kalau saya lihat sekarang tidak hanya air yang khamar itu. Tetapi ada yang bentuk serbuk, ada yang bentuk tanaman, ada yang bentuk macam-macam bentuknya, ada yang bentuk pil. Ngeri kehidupan kita hari ini. Kalau pada zaman baginda Rasulullah SAW, begitu istri-istri orang jahiliyah mengandung, sudah waktunya akan melahirkan. Kalau kita siap-siap bawa ke puskesmas, kita siap-siap bawa apa yang akan dipakai untuk melahirkan. Kalau orang jahiliyah mau melahirkan istrinya, satu yang disiapkan lubang yang ukurannya kalau bayi ditanam cukup, ditunggu oleh bapaknya, ditunggu dalam keadaan berdebar-debar. Kenapa berdebar-debar? Yang ditakutkan bukan anaknya mati, bukan istrinya akan celaka, tidak. Yang dikhawatirkan satu, jangan-jangan anak saya lahir berjenis kelamin perempuan. Begitu jenis lahirnya, kelaminnya itu perempuan, hidup boro-boro mau dipotong tali pusatnya atau diselimut, tidak. Langsung dalam keadaan menangis, hidup ditimbun langsung. Itu zaman Rasulullah. Itu juga terjadi pada zaman Nabi Musa. Kenapa dia Nabi Musa? Itu pada zaman Firaun. Tapi terbalik kalau Firaun yang dibunuh adalah laki-laki. Tapi coba saya lihat hari ini di berita-berita TV yang lebih terjadi, ditemukan apa? Seorang ibu ditahan. Gara-gara apa? Ditemukan menggugurkan anak belum keluar, sudah di dalam kandungan dirusak. Terjadi hari ini. Apalagi seperti kaum Sodom yang mereka suka laki sama laki. Hari ini banyak yang terjadi. Malah pernah terjadi di Bali, dinikahkan coba laki-laki sama laki-laki. Bagaimana momen perdagangan bisa jadi? Tidak ada yang bisa jadi. Masa orang paling pukul terjadi anak? Tidak bisa. Fitrahnya apa? Ada laki-laki, ada perempuan. Jadilah anak. Hari ini terjadi. Andaikan tidak ada keutamaan, kemuliaan bagi Rasulullah, selesai sudah kita semua ini. Walaupun kita ini bukan pelaku dosanya, tapi asbab orang-orang yang berdosa kemudian selesai. Tapi alhamdulillah kita di KSP termasuk bersih dari hal seperti itu. Mudah-mudahan anak keturunan kita seterusnya dijauhkan dari perkara-perkara yang mungkar seperti ini. Ini kehebatan umat baginda Rasulullah. Bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diasbabkan kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka seperti bilang banyak-banyak kita baca selawat. Ya, banyak-banyak kita baca selawat. Bagaimanapun kondisinya, ya, selawat itu diterima. Malahan kalau di sini kan pasti. Kalau di Lombok itu kan benar-benar mulut, ya. Kalau mulut itu kan bahasa Lomboknya bibit, yang sebut mulut itu yang cenderung dengan bibir, sehingga memang itulah keberkahan. Jadi kalau maulid begini dia pakai dulang. Besok akan ada maulid di Benede itu kita pakai dulang. Adatnya orang Sumbawa itu pakai dulang. Dan kalau di sini, kalau di Benede itu ceritanya pakai dulang kayak di Lombok juga ada. Jadi berjejer dulang kalau di Lombok kayak berjualan Allah. Ada yang tinggi-tinggi. Nah kalau sudah duduk
ini, kita ngaji itu biasanya jumlahnya sudah ada di tempat-tempat ini. Sehingga siapa yang duduk di depan itu? Biasanya ustaznya, biasanya gurunya, biasanya ada kepala desa, di belakang-belakang ada anak-anak. Di saat selawat itu kadang-kadang yang namanya anak-anak, yang namanya anak muda, dijadikan candaan, bukan selawatnya dijadikan candaan. Ya protes terhadap masa ustaz saja yang dikasih gula. Ya. Yang penting kita perhatikan anak-anak. Kalau saya mau di pendidikan itu selesaikan urusan anak-anak dulu, baru kita orang itu berselawat, bercanda dia selawat, tapi dapat pahala. Sallallahu ala Muhammad. Ada sampai sana dia dapat pahala. Yang lainnya isinya apa? Protes. Sallallahu ala Muhammad, bulannya dibagi empat. Ya Allah sedikit amat yang banyak di depan ustaz. Disinggung ustaznya. Ini ustaznya ada. Sementara kita satu dulang dibagi tempat sedikit dapatnya. Dapat pahala. Selawatnya dapat pahala. Jadi pelajaran agar anak-anak kita juga harus kita hadirkan seperti ini sebagai bentuk pelajaran. Bapak Ibu rahimahullah, ini keistimewaan baginda Rasulullah yang dimana sudah disebutkan Allah SWT, dan kemudian keistimewaan baginda Rasulullah sampai kepada kita. Tapi ada dua kesempurnaan yang juga penting kita ungkapkan, yang dimana menjadi pijakan kesuksesan baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Bisa ditanya Siti Aisyah kan istrinya Rasulullah, bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah? Karena Muhammad Rasulullah Quran. Sesungguhnya akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah akhlaknya Al-Quran. Tidak ada bagian dari Al-Quran yang 30 juz itu yang tidak mencerminkan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalam sejarah